Halo sahabat Cuaca Learning, kita berjumpa lagi masih di materi PowerPoint, yaitu video part 3 efek dan animasi. Oke, langsung saja silakan dibuka Microsoft PowerPoint teman-teman. Nah, ingat sebelumnya saya sudah katakan bahwa sebenarnya fokus kita di PowerPoint itu yang mungkin tidak dimiliki oleh Microsoft Word, Microsoft Excel itu adalah tentang animasi. Oke, jadi sebelumnya saya ambil aja contoh yang sudah ada duluan ya teman-teman. Saya bentuk slide ya. Oke. Ya, contoh seperti ini. Baik. Nah, ini contoh yang akan kita buat animasi. Animasi itu artinya teman dia bergerak. Ya. Atau saya bilang itu kata kuncinya itu ada pergerakan. Ya, dia tidak diam begitu saja. Nah, seperti ini contoh. Jadi misalnya katakan Nah, contoh sebelum pertama misalnya katakan di sini buat materi PowerPoint. Oke. Lalu di sini saya hapus. Ini saya gandakan seperti sebelumnya oleh misalnya Oswald. Ya. Lalu saya kasih judulnya biasanya kan kalau mau membuat presentasi itu kan kata kuncinya, covernya itu ada 3. Judulnya, logo, dan siapa yang menyampaikan. Kan biasanya seperti itu. Nah, bagaimana cara teman-teman menyampaikan ini, mengedit ini, ya ini tergantung teman-teman. Ya. Akan dibuat ini formatnya jadi warnanya seperti apa, ini terserah ya. Nah, tapi kita fokus ke animasi. Nah, yang pertama itu ada namanya transition teman-teman. Seperti ini. Coba kita pilih aja salah satu transition ini. Ini. Nah, transition ini berlaku per slide teman-teman. Jadi bedanya dia setelah slide 1 maka dia akan bertransisi masuk ke slide kedua. Dikatakan kita pakai flash ini, lalu kita pilih di sini misalnya suaranya, seperti ini. Kok suaranya nggak ada ya? Nah, seperti ini. Durasinya juga kita bisa ngatur. Jadi kalau kita mau jalankan PowerPoint itu di bawah ya teman-teman, yang ini. Slideshow. Oke. Nah, nih slide 1 kan muncul. Seperti itu. Artinya dia transisi ini dia efek per slide, per satu lembar kerja, teman-teman. Kalau di sini kita memilih ini apply to all, maka semua nanti efek flash ini dengan suara suction ini dengan durasi 2 detik maka di semua slide. Tapi kalau tidak, ini hanya berlaku untuk satu slide. Misalnya slide kedua, saya mau pilih yang ini. Nah, saya pilih suaranya jadi hammer kan. Seperti ini. Durasinya ini sekian. Ini kalau saya jalankan slide show. Nah, ini slide 1 kan. Slide 2. Nah, itu animasi teman-teman. Slide transition. Saya slide ketiga, saya rubah misalnya jadi seperti ini. Nah, lalu suaranya saya buat ini.
waktunya seperti ini. Kita coba jalankan lagi. Slideshow. Nah, ini slide pertama. Slide kedua. Ini cara menjalankannya ini ya teman-teman. Tanda panah di keyboard ya teman-teman. Ini. Sorry. Yang ini tanda panah ini. Kalau mau menjalankan sebelah kanan. Nah, ini slide ketiga. Slide keempat belum ada karena kita belum kasih. Nah, ini pilihan pertama tentang transisi. Oke, saya mau pilih ini, silakan dipilih teman-teman. Ada yang bentuknya subtle, ada exciting dan dynamic content. Oke. Nah, ini kan. Ini. Suaranya kita kasih sound. Atau misalnya kita kasih di paling terakhir deh ini, slide terakhir ini saya kasih misalnya sekian dan terima kasih. Lihat. Saya kasih di sini di slide terakhir ini misalnya gini. Nah, tapi saya kasih efeknya applause, tepuk tangan. Jadi ketika saya jalankan ini, ada tepuk tangannya teman-teman. Jadi itu ya animasi yang pertama tentang kita belajar tentang transisi. Artinya perpindahan dari slide 1 masuk ke slide 2 itu dia punya efek. Itu maksudnya transisi teman-teman. Jadi kalau saya jalankan tadi video kita tampilan PowerPoint kita ini, nah sambil kita jelaskan lah, materi PowerPoint saya hari ini adalah PowerPoint, logonya disampaikan oleh saya sendiri ini. Nah, PowerPoint. Apa saja yang kita pelajari di PowerPoint, bla 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 kita jelaskan. Baru masuk di slide berikutnya. Nah, ini grafik begini. Nah, ini. Lalu terakhir. Sekian dan terima kasih. Nah, seperti itu. Oke, itu masuk tentang materi transisi. Transisi itu dia per slide. Oke, teman-teman. Baru kita masuk ke animasi. Ingat, saya tekankan transisi itu per slide atau per lembar kerja. Kalau animasi itu per objek. Artinya ini materi PowerPoint ini satu objek, logo satu objek, oleh satu objek. Ingat ya itu ya. Kecuali 3T-nya ini kita blok. Nah, kita pakai kontrol di keyboard. Ini kita blok. Maka nanti ini bisa dijadikannya satu objek. Nah, itu pilihan saya sebenarnya. Nah, teman-teman ya, diingat-ingat ini transisi ini per slide, animasi per objek atau per paragraf. Jadi katakan saya kasih animasi di materi PowerPoint ini, saya pilih di sini. Di sini ada di animasi ini teman-teman, ini ada yang langsung ini. Seperti ini kita pilih yang ini. More, ini banyak animasinya. Oke, saya pilih aja misalnya pilihannya contohnya ini fill color. Oke, maka dia akan berubah warnanya. Sebenarnya di sini juga ada add animation. Nah, sama juga kan, bisa pilih di sini, baru di bawahnya ada pilihan add animasi juga sama di sini. Tapi ingat teman-teman, ini 2010 ya. Kalau materi Microsoft Office versi lain mungkin tampilannya akan berbeda, tetapi konsepnya sama. Oke. Nah, di animasi ini teman-teman ada 3 efek. Ada di sini extends effect, ada emphasis effect dan exit effect dan motion paths. Ada 4. Nah, masing-masing efek ini dia punya efek di dalamnya. Jadi sebenarnya di sini udah dikumpulkan ini. Ini extends, perhatikan ini. Nah, ini dia dari pair ini sampai pilihan ini. Lalu juga yang kedua ini
yang ketiga exit, dan yang keempat ini. Nah, sama kalau misalnya kita klik ini experience ini, maka dia pilihannya basicnya ini. Ini jenis-jenis animasinya atau efeknya. Bisa dipahami teman-teman. Saya ulangi ya. Sini ada add animation, maka di sini ada 4 efek. Ya teman-teman tinggal pilih aja. Jadi saya kasih contoh misalnya di materi 1 itu, kita kasih contoh ini. Nah, tapi teman-teman harus paham ini kan ini sudah ada 2 di sini keterangan ini, teman-teman. Ada 1 dan ada 2. Artinya apa? Sudah 2 animasi kita beri di objek materi PowerPoint ini. Dari mana kita bisa melihatnya? Kita klik aja, ingat kita masih di menu animation ya. Animation pen. Nih. Maka muncul di sebelah kanan pen daripada animasinya. Jadi ini di materi PowerPoint sudah ada 2 efek ini. Efek 1 dan efek kedua. Kalau saya hapus teman-teman, ini tinggal saya klik yang satunya. Ada tanda panah sebelah kanan, kita pilih di sini remove. Remove itu artinya kita hapus. Kita klik remove. Nah, dia hilang. Saya ulangi, kalau misalnya materi PowerPoint ini kita kasih efek, kita kasih animasi, saya pilih contoh animation, add animation, saya pilih misalnya yang di motion pen seperti ini. Nah, dia ke bawah kan. Ini ke kanan. Ini bentuknya seperti ini. Oke. Ini bentuknya melingkar. Oke, ini loops. Nah, ini. Maka di sini tercipta 1 animasi. Oke, teman-teman ya. Ini animasi ini, oh sebentar dulu, jangan langsung ke situ. Nanti ribet. Kita cekkan dulu. Ini ada logo, kita kasih misalnya animasinya lagi, berarti add animation. Saya ini apa ya? Nah, seperti ini. Pilih yang kedua, baru yang ketiga. Soal ini saya pilih yang exit. Nah, ini teman-teman pilih aja. Nah, oke. Nah, kira-kira ini udah ada 3 teman-teman. Jadi kalau saya jalankan ini, saya pilih di bawah ini, perhatikan arah kursor saya, slideshow. Nah, ini yang ini tadi kan efek transition ya teman-teman. Yang muncul pertama kali ini adalah efek transition. Artinya sebelum masuk ke slide dia sudah ada efek. Baru ketika saya klik tanda panah ke sebelah kanan, masuk efek pertama. Ini tadi yang saya bilang di animation 1. Lalu ketika saya klik lagi tanda panah, masuk animation kedua. Kita klik lagi, masuk animasi ketiga. Ketika saya tekan tanda panah lagi, apa yang muncul? Silakan ditemat teman-teman. Yaitu adalah efek daripada transition. Oke, ini materi pertama. Oke teman-teman, selanjutnya apa yang mau kita buat lagi? Perhatikan di animation pen-nya. Judulnya ini seperti yang sebenarnya tadi, kalau kita mau menghapus tinggal kita remove. Tapi di sini sebenarnya ada nih teman-teman, perhatikan, ada di sini efek option atau pilihan efek. Artinya sudah ada efek tadi, tapi ada pilihannya lagi. Kita mau format lanjutan lagi efek ini, efek option. Nah, oke. Apa yang mau kita rubah pertama di sini teman-teman? Ada namanya sound, suara. Saya pilih bridge. Saya klik dulu ya. Saya jalankan ini. Nah, ini suaranya. Gitu. Itu juga nih, saya
klik sebelah kanannya efek option, lalu di sini ada efek sound. Saya klik misalnya whoosh. Oke. Ini juga bisa dikasih efek di bawahnya. Kalau dikasih suara ya. Kalau nggak penting ya nggak usah dikasih. Nah, ini teman-teman, contoh, katakan ini lagi, ini pilihan pertama ya, di efek option kedua, kita bisa mengatur timingnya teman-teman. Waktu pergerakannya itu, misalnya saya buat di durasi yang pilihan pertama, ingat ya, saya berada di animasi pertama di judulnya ini. Saya buat efek optionnya, bisa langsung di sini ya, ada timing. Bisa juga buat di sini klik di sebelah kanan ini tanda panah bawah ini efek option, baru di sini ada timing, sama aja itu. Lalu di sini ada duration, kita buat misalnya contoh very slow, sangat lambat, dia 5 sekon. Nah, dia pelan kan? Nah, lambat. Nah, ini tergantung kebutuhan kita. Kalau kira-kira misalnya agak lama, kalau saya selalu bilang dulu ya, kolaborasi yang menyampaikan presentasi dengan presentasinya itu harus sinkron. Jadi saya selalu mengatakan dulu sama siswa saya, jangan sampai efek animasi teman-teman itu terlalu cepat sementara Anda masih menjelaskan. Jadi harus sesuaikan. Kalau kira-kira Anda menjelaskannya lama, maka animasinya juga buat sedikit lama. Jadi menyesuaikan, selesai animasi, selesai juga Anda ngomong. Jadi audiens itu atau pendengar itu jauh lebih memahami. Ya. Oke. Yang tidak kalah penting juga itu di sini adalah kadang ini bertukar tempat. Contoh ini tadi kan tersusun ini 1, 2, 3. Rupanya udah salah teman-teman. Contoh seperti ini, saya hapus ini, saya remove. Yang satu ya, berarti animasi 1 berpindah di logo ini. Perhatikan. Lalu tiba-tiba saya mau ngasih lagi nih, saya kasih efeknya misalnya seperti ini. Nah, dia kan otomatis jadi nomor 3. Ketika kita jalankan ini, maka yang pertama muncul adalah logonya. Nah, logonya ini kan. Baru nama, baru judul. Ini kan udah salah. Karena harusnya yang pertama muncul itu adalah judulnya dulu. Maka teman-teman cukup memindahkan ini aja seperti ini. Tahan bagian 3 ini kan nomor 3 ini kan. Yang judul ini tahan, lalu geser ke nomor 1. Nah, seperti ini. Geser, pindahkan dia ke atas. Maka dia akan jadi nomor 1. Jadi masalah tempat di posisi animation pen ini teman-teman, kalau udah salah tinggal geser aja. Nggak usah pusing. Jadi yang seperti ini. Oke. Nah, gitu teman-teman. Nah, bagaimana kira-kira bisa dipahami ya? Oke, sebenarnya masih panjang materinya ini karena saya fokus di animasi ini. Kita lanjut di part 2. Kebetulan saya harus berangkat ini. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lanjut di materi berikutnya, masih di materi tentang efek dan animasi. Mungkin ini adalah sesi keduanya nanti. Oke, terima kasih. Salam COC Learning.